Yeneng tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Ki Ageng Pemanahan atau dikenal juga sebagai Kiai Gede Mataram adalah seorang tokoh perintis Wangsa Mataram yang berasal dari Sela, sebuah desa di Grobogan, dan kemudian hijrah ke Pengging. Ia dijuluki sebagai Pemanahan karena bertempat tinggal di desa Manahan, suatu tempat di utara Laweyan, sekarang menjadi salah satu kelurahan di Surakarta. Pada tahun 1556, ia mendapat mandat dari Sultan Hatiwijaya, Raja Pajang, untuk membuka pemukiman di hutan Mentau sebagai tanah perdikan yang telah diberikan atas jasanya memenangkan sayembara. Putranya Raden Ngabehi Saloring Pasar kelak menjadi keturunan pertama darinya yang memimpin daerah tersebut dan di kemudian hari mendirikan kerajaan yang disebut Kesultanan Mataram dengan gelar Panembahan Senopati. Pada babad Tanah Jawi diketahui bahwa Ki Ageng Pemanahan adalah putra dari Ki Ageng Enis, ayahnya yang merupakan keturunan Ki Ageng Sela yang pindah dari tempat tinggal di Laweyan. Mereka adalah termasuk dalam rombongan orang-orang dari Sela, suatu desa yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Grobogan. Mereka hijrah ke Pengging untuk membantu Sultan Hatiwijaya. Ki Ageng Pemanahan menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Nyai Sabina atau Nyai Ageng Pemanahan, putri Nyai Ageng Saba, kakak perempuan Ki Ageng Enis. Menurut sejarah dalam, nama kecilnya adalah Bagus Kacung atau Kascung menurut Van der Horst. Ia memiliki saudara angkat bernama Ki Panjawi. Keduanya belajar pada Ki Ageng Sela. Dalam perkembangan lebih lanjut, Ki Ageng Pemanahan diangkat menjadi Lurah Wirantama di Pajang. Nama Pemanahan diambil dari tempat tinggalnya setelah dewasa, yaitu suatu tempat di utara Laweyan bernama Manahan, sekarang menjadi kelurahan Kota Surakarta yang dikenal sebagai kawasan pusat keolahragaan. Suatu petilasan berupa sendang atau kolam mata air yang konon menjadi tempat Ki Ageng Pemanahan biasa membersihkan diri masih dapat ditemukan di Kampung Ngumbul. Atas prakarsa Raden Mas Purbacaraka, Mangkunegara VII membangun tembok yang mengelilingi tempat tersebut. Setelah membuka hutan Mentau, ia dijuluki sebagai Kiai Gede Mataram. Bersama putra dan para pengikutnya, ia membuka hutan tersebut menjadi sebuah pemukiman. Peristiwa Babad Alas Mentau ini populer dalam lakon panggung Ketoprak Mataram di masa kini. Daerah tersebut sekarang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Pemukiman baru ini lalu menjadi pusat pemerintahan baru ketika Kerajaan Pajang mulai runtuh. Sepeninggal Sultan Trenggono tahun 1546 Masehi, Kesultanan Demak mengalami krisis politik
akibat perebutan tahta. Ia digantikan putranya yang naik tahta bergelar Sunan Prawoto. Sunan Prawoto tewas dibunuh atas perintah sepupunya sendiri, yaitu Aryo Penangsang dari Jipang. Aryo Penangsang juga membunuh Sultan Hadiri, suami Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggono. Arya Penangsang juga mengirim utusan untuk menumpas Sultan Adiwijaya di Pajang, namun gagal. Panembahan Kudus bersiasat mengundang keduanya untuk berdamai. Sultan Hadiwijaya akhirnya menerima tawaran tersebut ke Kudus didampingi Ki Ageng Pemanahan. Pada kesempatan itu, Ki Gede Pemanahan berhasil menyelamatkan Hadiwijaya dari siasat yang ternyata sebuah jebakan. Sultan Hadiwijaya segan memerangi Arya Penangsang karena masih sama-sama anggota keluarga Demak. Ia kemudian membuat sayembara untuk menumpas Arya Penangsang dan berhasil memenangkan sayembara tersebut akan diberikan sebuah tanah perdikan. Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi mengikuti sayembara atas dukungan atau dorongan Ki Juru Martani, yaitu kakak ipar Ki Gede Pemanahan. Putra Ki Gede Pemanahan yang bernama Sutawijaya ikut serta membantunya. Perang antara pasukan Pajang dan Arya Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat siasat jitu Ki Juru Martani, Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya. Ki Juru Martani menyampaikan laporan palsu kepada Hadiwijaya bahwa Arya Penangsang tewas oleh Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari jika sebenarnya yang menumpas Arya Penangsang adalah Sutawijaya yang merupakan anak angkat Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah sayembara berupa tanah perdikan. Ki Panjawi mendapat daerah Pati yang saat itu sudah berwujud kota, sedangkan Ki Pemanahan merasa lebih tua mengalah dan memilih daerah Mentaok yang masih berupa hutan lebat. Mentaok merupakan bekas daerah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno yang telah runtuh. Seiring perjalanannya waktu, daerah tersebut makin sepi dan akhirnya tertutup hutan lebat. Masyarakat menyebut hutan yang menutupi daerah tersebut dengan nama Alas Mentaok. Setelah kematian Arya Penangsang pada tahun 1549 Masehi, Adiwijaya dilantik menjadi raja baru penerus Kesultanan Demak. Pusat kerajaan dipindahkan ke Pajang ke arah pedalaman. Pada acara pelantikan, Sunan Prapen atau cucu Sunan Giri meramalkan kelak di daerah Mentaok akan berdiri sebuah kerajaan yang lebih besar dari Pajang. Ramalan tersebut membuat Sultan Hadiwijaya resah, sehingga penyerahan tanah perdikan Mentaok kepada Ki Pemanahan tertunda sampai tahun 1556 Masehi. Hal ini pun diketahui oleh Sunan Kalijaga sebagai guru. Keduanya pun dipertemukan dengan disaksikan Sunan Kalijaga. Ki Pemanahan bersumpah akan selalu setia kepada Sultan Hadiwijaya. Maka sejak tahun 1556 itu, Ki Pemanahan beserta keluarganya termasuk Ki Juru Martani
pindah ke Mentau dan membuka pemukiman yang semakin berkembang yang kemudian disebut Kota Gede. Ki Pemanahan menjadi pemimpin pertama bergelar Kiai Gede Mataram. Adapun status Mataram adalah tanah perdikan atau daerah otonom yang bebas pajak, di mana Kiai Gede Mataram hanya memiliki kewajiban menghadap saja kepada Sultan Hadiwijaya. Kiai Gede Mataram memimpin Mataram hingga meninggal pada tahun 1584 dan dimakamkan di Pasarean Mataram. Ia digantikan putranya yaitu Sutawijaya sebagai pemimpin selanjutnya. Kelak Sutawijaya menjadi Raja Mataram pertama bergelar Panembahan Senopati yang memerdekakan diri dari Kerajaan Pajang.